Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Alda Pasaribu. Saya dari kelas Biologi 4. Di sini saya akan menjelaskan pengertian filsafat. Pengertian filsafat di situ ada philos, yang berarti cinta, sophia, kebajikan, kebaikan, kebenaran, hikmah, filosofia, cinta pengetahuan, filsafat, cinta kepada ilmu pengetahuan atau kebenaran, cinta hikmat. Orang yang bersifat atau filosof, orang yang mencintai kebenaran, berilmu, pengetahuan, ahli, hikmat, dan bijaksana. Yang berarti, pemikiran seseorang filsuf itu mampu menjadi alat pertimbangan etis, menjelaskan baik atau burukkah nilai suatu tindakan manusia dalam perspektif yang menyeluruh, universal, dan mendasar substantif. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan beberapa definisi. Filsafat adalah yang pertama sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara kritis. Kedua, suatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang sangat kita junjung tinggi. Ketiga, pandangan yang menyeluruh dan sistematis dari Imam Banadib. Keempat, berpikir menurut tata tertib logika, bebas dan sedalam-dalamnya sampai ke dasar persoalan. Di sini ada definisi menurut para filosof. Yang pertama itu ada Plato. Plato yang artinya filsafat tidaklah lain daripada pengetahuan tentang segala hal. Kedua, Aristoteles. Filsafat menyelidiki sebab dan asal segala benda bersifat ilmu umum. Ketiga, Kant, pokok dan pangkal segala pengetahuan dan pekerjaan. Kebenaran dalam konteks filsafat. Kebenaran apabila pernyataan yang dianggap benar itu bersifat koheren atau konsisten dengan pernyataan sebelumnya. Ini disebut kebenaran relatif, tergantung ruang dan waktu. Ada juga secara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menerangkan bahwa kebenaran itu adalah keadaan hal dan sebagainya yang benar-benar cocok dengan hal atau keadaan yang sesungguhnya. Misalnya kebenaran berita ini masih saya ragukan, kita harus berani membela kebenaran dan keadilan. Kedua, sesuatu yang benar sungguh ada dan betul-betul hal demikian halnya dan sebagainya. Misalnya kebenaran yang diajarkan agama. Ketiga, kejujuran, kelurusan hati, misalnya tidak ada seorang pun sanksi akan kebaikan dan kebenaran hatimu. Seperti itu. Selanjutnya itu ada objek material dan formal filsafat ilmu. Yang pertama, material. Material adalah sesuatu yang realitasnya ada, baik itu terlihat langsung oleh mata ataupun sesuatu yang tidak terlihat langsung. Yang nampak oleh mata bisa diteliti dengan pendekatan empiris, sedangkan yang tak nampak metafisik. Dalam gejala ini jelas ada 3 hal yang menonjol, yaitu manusia, dunia, dan akhirat. Maka ada filsafat tentang manusia, antropologi, filsafat tentang alam, kosmologi, dan filsafat tentang akhirat, teologi. Filsafat ketuhanan dalam konteks hidup beriman dapat dengan mudah diganti dengan kata Tuhan. Antropologi, kosmologi, dan teologi sekalipun kelihatan terpisah, tapi saling berkaitan juga, sebab pembicaraan tentang yang satu pastilah tidak dapat dilepaskan dari yang lain. Segala sesuatu yang ada itu dibagi menjadi 2, yaitu ada yang bersifat umum, ontologi, yakni ilmu yang menyelidiki tentang hal yang ada pada umumnya. Ada yang bersifat khusus yang terbagi 2, yaitu ada secara mutlak dan tidak mutlak, terdiri dari manusia, antropologi metafisik, dan alam kosmologi. Yang kedua yaitu formal. Formal itu cara yang pendekatan manusia mendapatkan ilmu, pengetahuan, dan mengetahui objek materialnya. Seperti
Apa hakikat ilmu pengetahuan, bagaimana cara memperoleh kebenaran ilmiah, dan apa fungsi ilmu itu bagi manusia. Problem inilah yang dibicarakan dalam landasan pengembangan ilmu pengetahuan, yakni landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Objek formal filsafat ilmu merupakan sudut pandangan yang ditunjukkan pada bahan dari penelitian atau pembentukan pengetahuan itu, atau sudut dari mana objek material itu disorot. Baiklah, itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai materi filsafat ilmu. Semoga teman-teman bisa memahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.